Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kuningan ingin bertanya. Ada seorang ustadz di YouTube mengatakan bahwa bank konvensional tidak riba dengan alasan ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Seperti negara Mesir tahun 83 mengharamkan dan tahun 2003 menghalalkannya. Bagaimana tanggapan Buya? Karena ini yang mengatakan ustadz bergelar doktor. Terima kasih Buya. Terlepas dari siapa yang ngomong gelarnya apa, kita ini, kalau kata guru mulia, keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsu pribadimu. Agar kita bisa menyampaikan itu adalah bisa melihat sesuatu kenyataan itu dengan benar-benar. Bukan nuruti hawa nafsu. Fatwa kalau nuruti hawa nafsu berbahaya. Siapapun yang mengeluarkannya. Akan tapi kami ajak kepada yang mengatakan tidak haram dan seterusnya. Berhujjah tentang fatwa-fatwa. Di setiap negara ada kok yang mengatakan punya fatwa. Setiap negara. Waktu kita di Yaman juga ada orang menfatwakan semacam itu. Di Cemai ada fatwa-fatwa itu. Cuman kita akan diberi oleh Allah batin nurani, kemudian pikiran untuk melihat kira-kira yang paling tepat mana. Kan begini, sederhana saja. Kalau di dalam dunia bank konvensional, kita selalu berdoa bahwa semoga yang berjuang di dalamnya Allah beri kesadaran lalu bank konvensional dirubah menjadi bank syariat. Itu kan harapan kami. Semoga yang berjuang di dalamnya berubah. Ada kesadaran lalu dirubah sesuai dengan syariat. Akan tapi di dalam bank syariat, Anda jangan melihat Anda. Kalau memang Anda punya pandangan, maka Anda jangan melihat hanya sisi utang piutangnya saja. Kita punya misi untuk membesarkan segala sesuatu yang pakai label Islam dan syiar Islam itu harus kita gedekan. Itu yang harus kita besarkan. Terlepas kalau ngurus ikuti fatwa, Anda akan bingung dari fatwa-fatwa yang disebutkan tadi. Akan tapi kita kan bisa berpikir begini, mohon maaf, ini sedikit saja. Di dalam bank syariah, dia pakai label syariat karena memang apa? Di dalamnya diusahakan untuk menerapkan beberapa produk-produk yang sesuai dengan syariat. Jadi kita harus besarkan ini, kita dukung ini. Kalau ada kekurangannya kami selalu sampaikan itu kan seperti bayi yang kita nanti kelahirannya lalu bayi itu lahir cacat misalnya. Ada kekurangan di dalam bank syariat itu. Ya kita sempurnakan, bukan kita bunuh, kita kucilkan, bukan dong kita besarkan. Karena disinilah nanti akan kaum muslimin akan berkumpul untuk mengembangkan ekonominya. Nah di dalam dunia syariat, bank syariat lihat, produk-produknya semuanya akan diupayakan sesuai dengan syariat. Kalau Anda mau mengambil dana dari bank syariat, apakah sifatnya mudharabah? Apa sifatnya murabahah? Atau sifatnya nanti gharat dan seterusnya? Anda tidak mungkin diizinkan kalau Anda mengambil dana dari bank syariat kalau tujuan Anda untuk haram. Misalnya Anda ingin membuat pabrik minuman keras, Anda ingin membuat sesuatu yang diharamkan syariat, nggak mungkin diizinkan. Tapi kalau Anda pinjam kepada bank non syariat, yang penting ada jaminan beres. Dan usahanya legal, selesai. Loh, dari sisi ini saja kita sudah milih kok, bisa paham kok. Jadi cara memandangnya bukan saja urusan utang piutang saja, bukan. Ya utang piutang menjadikan transaksi itu menjadi riba. Utang yang ada tambahan menjadi riba itu ya. Tapi di sisi lain kita melihat produk-produknya juga yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada syiar agama. Kalau seandainya kaum muslimin seluruh Indonesia ini semuanya berhijrah kepada bank syariat, maka bank syariat akan semakin berjaya. Maka kemudian setelah apa? Kemudahan juga di dalam kita menjalankan ekonomi untuk tetap dengan syariat. Sebab orang kan saat ini serba salah.
Bahkan jangan diajak dong, apapun bentuknya kamu bakal makan riba. Oke, memang sekarang semua, misalnya di jalan-jalan ini, kita akan kena debunya riba seperti yang digambarkan baginda Nabi SAW. Cuman kalau memang kita kena debunya riba, ya jangan ngumpulin debu riba dong kita. Ya sebisa mungkin menghindar, makanya kita wujudkan ekonomi syariah yang sesungguhnya. Kalau orang yang mohon maaf, para santri saja, diajak berpikir begini akan sadar bahwasanya mendukung bank syariah ini penting sekali. Kalau ada kekurangan, yuk kita sempurnakan. Kita punya banyak kritikan kepada bank syariah. Dan kita kritik karena itu adalah ibaratnya rumah kita. Kita kritik. Kalau kurang kita kritik, harus kita sempurnakan. Makanya di majelis beberapa waktu yang lalu, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bab sihir ya. Bab sihir kan di situ ada satu hadis membahas tentang masalah riba. Dia merasa gelisah dan dari bahasa beliau begitu sedihnya, bahkan beliau menyebut tokoh besar mengatakan ini tidak haram. Bunga semacam ini tidak haram. Beliau sedih sekali. Karena efeknya besar, efeknya apa? Sesuatu yang atas nama syariat ini tidak akan segera berkembang. Gara-gara fatwa-fatwa semacam itu, akhirnya orang menjadi yang semula yakin dia akan masuk wilayah, masuk bank syariat ini, dia akan ragu-ragu. Kenapa? Sama saja. Sementara di saat disamakan sama saja, di situ banyak produk-produk jelas. Bahkan kalau ada diputar di mana modal yang ada di situ. Ayo, jujur. Anda, saya tidak bicara tentang siapa yang berfatwa tadi. Kalau Anda kira-kira nyaman tidak jika ternyata uang Anda yang ada di situ diputar di sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah? Ayo. Ya nggak setuju dong. Itu saja sudah. Kalau bicara tentang nukil fatwa, banyak fatwa macam-macam. Apa sih fatwa yang nggak ada saat ini? Cuman kita akan perlu dengan nurani, dengan iman, dengan kecintaan kepada syariat. Makanya waktu itu Dr. Buti merasa sedih sekali dengan beberapa, bahkan beliau nyebut seorang tokoh besar. Sampai kenapa kok aspek keluar fatwa semacam itu? Menyedihkan sekali, ada apa? Kita sedih. Sehingga orang yang sudah pengen hijrah gara-gara semacam ini batal lagi hijrahnya. Dan yang hijrah, Masya Allah, Alhamdulillah, semangat. Bahkan kami ini perlu didukung, adanya bank-bank syariah didukung. Cuman kami juga menyeru kepada dari bank syariah sendiri, Dewan Syariah dan yang lainnya, harus terbuka dong menerima kritikan tentang produk-produk ya. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, dibenahin para ulama. Dan kita ada beberapa poin pernah kita sampaikan, dan ada di antara mereka yang menepati itu semuanya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang mengatakan, kalau mengatakan tiba-tiba mengatakan halal nggak apa-apa dan sebagainya, urusan dia kepada Allah. Akan tapi kita punya urusan kepada Allah juga. Kita perlu menyampaikan dan kita ingin membuka mata kepada siapapun. Ini loh. Kenapa kok kita mendahulukan bank syariat? Banyak. Ada syiar di dalamnya. Ada modal diputar di mana di dalamnya, produk-produk di dalamnya, dan seterusnya banyak. Jangan sampai. Dulu ya mungkin di saat belum adanya bank syariat, kita tidak perlu keras-keras mengatakan itu tidak boleh, itu haram, karena belum ada alternatif, belum ada pilihannya. Tapi sekarang sudah ada. Ayo kita dukung habis-habisan. Seandainya Anda, wahai Anda yang mendengar suara ini, Anda yang punya dana besar, Anda langsung guyurkan berikan dana Anda kepada bank syariat. Anda titipkan di bank syariat, Anda letakkan bank syariat, semuanya dana-dana Anda ini yang masih tersisa di bank konvensional, maka akan berjaya. Setelah itu apa? Kami tidak menginginkan bank konvensional hancur juga. Akan tapi setelah itu, jika lihat ghirah semangatnya umat Islam dengan syariat, bank konvensional akan berubah menjadi bank syariat. Transaksi akan berubah dengan syariat. Kan indah. Itu yang kita inginkan, malah jangan digembosi, jangan dirusak. Ya Ustadz, mohon maaf. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah, siapapun Anda. Semoga Allah mengampuni semuanya. Ustadz mana, mohon maaf saya tidak mengerti Ustadz mana, gelar-gelar mana nggak mengerti. Akan tapi mungkin sekali beliau di saat menyampaikan itu adalah dalam momen tertentu yang mungkin apakah kepotong beritanya atau bagainya. Sebab hal-hal semacam ini bagi orang yang betul-betul berpendidikan, punya wawasan, akan susah untuk mengatakan bahwasanya untuk tidak mengutamakan bank syariah itu sangat susah. Kalau orang punya wawasan keimanan, wawasan agama, untuk tidak mengutamakan bank syariat sangat susah. Biarpun seandainya masih menggunakan bank konvensional, atau dia ada punya pandangan, pasti akan mengutamakan bank syariah. Karena di dalamnya ada syariat. Itu saja. Semoga Allah mengampuni semuanya.
Dan semoga Allah mengangkat derajat semuanya. Dan semoga Allah memberikan kesadaran, keinsyafan kepada kita semuanya. Dan mungkin siapapun yang tadi disebut, kami tidak tahu siapa, mohon maaf jika kalimat kami menyinggung perasaan Anda. Akan tetapi ini adalah tanda cinta kami kepada siapapun, kepada Anda dan kepada kaum muslimin, agar di dalam mereka berbisnis itu adalah berusaha sebisa mungkin untuk bersih sesuai dengan yang syariat dan juga dengan ketentraman batin, ketenangan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.